Menikah adalah satu di antara sekian banyak episode kehidupan yang selazimnya diperankan oleh setiap manusia. Menikah menjadi wajib hukumnya bagi yang mampu jika gejolak syahwat dalam diri sulit dikendalikan. Islam jauh-jauh hari melarang segala tindakan yang dapat mendekatkan kita pada perbuatan zina. Sebab zina adalah dosa besar yang dampak kerusakannya sangat dahsyat. Tidak hanya berdampak pada para pelakunya, namun juga berdampak buruk bagi keluarga, bahkan masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang segala tindakan yang dapat memicu perzinahan dalam firman-Nya. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Quran, Surah Al-Isra ayat 32. Rasulullah SAW menganjurkan para pemuda untuk segera menikah bila mereka telah berkemampuan untuk menikah. Karena masa muda adalah masa-masa yang rentan. Bila tak pandai membentengi diri, akan mudah terjerumus pada kemaksiatan. Dalam hadis sahih riwayat Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu, hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang sangat terlarang dalam menikah itu adalah orang tua menentukan dan akhirnya terpaksa. Pemirsa sekalian, nikah adalah antarodin, saling rela, saling suka, saling cinta. Itulah yang akan membuat keluarga menjadi langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menikah adalah fitrah manusia. Siapapun dia, tak terkecuali para nabi dan rasul. Tidak ada satupun nabi maupun rasul yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup membujang. Allah berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan." Al-Quran, Surah Ar-Ra'du, ayat 38. Imam At-Tabari dalam tafsirnya menyebutkan bahwa Allah tidak menjadikan para nabi dan rasul seperti malaikat. Mereka butuh makan, minum, menikah, serta memiliki keturunan. Sama seperti halnya makan dan minum, menikah dan memiliki keturunan adalah naluri dasar setiap manusia sejak mereka dilahirkan. Berbeda dengan malaikat yang tidak memiliki hawa nafsu. Mereka tidak membutuhkan makanan, minuman, tidak pula berkeinginan menikah. Manusia diciptakan Allah dengan dibekali hawa nafsu. Dengan nafsu itulah muncul hasrat. Hasrat untuk berbuat baik dan berbuat maksiat serta kerusakan. Allah berfirman, "Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya." Al-Quran Surah Asy-Syams ayat 8 hingga 10. Sebagai pencipta, Allah sangat memahami tabiat manusia. Oleh karena itu Allah tetap memelihara hasrat dan nafsu manusia. Karena jika menghilangkannya, maka sama dengan menghapus sisi manusiawi kita. Maka Allah memberikan tuntunan agar kita dapat mengarahkan dan mengendalikan nafsu kita dalam bingkai syariatnya dengan cara menikah. Suatu ketika seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Uthman bin Maz'un bertekad untuk beribadah terus-menerus dan tidak mau menikah. Mendengar itu, Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa di antara kalian. Akan tetapi aku berpuasa dan aku berbuka. Aku sholat dan aku tidur.
aku menikahi para wanita. Siapa saja yang berpaling dari sunnahku, maka bukan golonganku. Hadis riwayat Bukhari. Terikatnya jalinan cinta dua insan dalam sebuah pernikahan adalah perkara yang diperhatikan syariat Islam. Maka, kita dianjurkan untuk serius dan dilarang menjadikannya bahan candaan atau main-main. Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang seriusnya dianggap benar-benar serius dan bercandanya dianggap serius: nikah, cerai, dan rujuk. Hadis riwayat An-Nasa'i. Menikah berarti mengikat seseorang untuk menjadi teman hidup. Tidak hanya untuk 1-2 hari saja, bahkan seumur hidup insya Allah. Jika demikian, orang yang hendak menikah diperintahkan untuk berhati-hati, teliti, dan penuh pertimbangan dalam memilih pasangan hidup. Sayang, anjuran ini semakin diabaikan oleh kebanyakan kaum muslimin. Ada yang memilih pasangannya hanya karena pertimbangan fisik semata, tanpa mempedulikan agamanya. Ada yang menikah untuk menumpuk kekayaan, mencari pasangan yang kaya untuk mendapatkan hartanya. Setiap muslim yang ingin beruntung dunia akhirat hendaknya mengidam-idamkan sosok suami dan istri yang sesuai tuntunan syariat. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya adalah kriteria yang paling utama saat seseorang hendak memilih pasangan hidupnya. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hasanah yang dirahmati oleh Allah, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan mencoba membahas bagaimana melamar sesuai dengan tuntunan yang disunnahkan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, pelajaran bagi mereka yang ingin melamar. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam sebuah hadis sahih, tungkahul mar'ah li arba', bahwa seorang wanita itu dinikahi karena 4 hal. Apa saja itu? 5 liha, karena hartanya. Lihasabiha, karena nasabnya. Lijamaliha, karena kecantikannya. Lidiniha, yang keempat, karena agamanya. Dan Rasul menambahkan, fadfar bidzatiddin taribat yadak. Kalau seandainya kamu cukupkan dengan sebab keempat ini, apa itu? Agamanya, maka insya Allah kamu akan lebih dapat kemudahan. Jadi ini pesan dari Rasul, bagi siapapun yang ingin melamar, utamakan dulu, yang utama adalah agama. Kalau agamanya baik, insya Allah yang lain akan mengikuti. Yang kedua, diperbolehkan juga bagi mereka yang ingin melamar untuk melihat calon yang akan dia nikahi. Ini terjadi di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang sahabat, Syu'bah Al-Mughirah bin Syu'bah, ketika datang melapor kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya akan menikah. Lalu ditanya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai sahabatku, apakah kamu sudah melihat orang yang akan kamu nikahi? Maka jawaban sahabat ini, belum wahai Rasul. Lalu Rasul melanjutkan, unzur ilaiha, coba lihat dia. Kenapa? Innaha ahra an yu'dam bainakuma. Karena kalau kamu melihat dia, ini jadi lebih meyakinkan. Dan keyakinanmu itu jadi lebih bisa membuat perkawinanmu itu langgeng. Subhanallah. Jadi apapun bentuknya yang membuat perkawinan kita itu jauh lebih langgeng dan berkah, dipersilahkan. Tentu yang perlu diperhatikan adalah urutan dan tuntunannya. Yang terakhir, ini bagi para wali nih. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan satu arahan, ya. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau datang di antara kalian itu melamar orang-orang yang ada di bawah perwalian kalian, kamu sudah ridho agamanya, kamu sudah ridho akhlaknya, terima dan nikahkan. Jangan dengan alasan lain. Ada orang kadang-kadang nggak sesuai hartanya, nggak sesuai kejabatannya, nggak sesuai pekerjaannya, sehingga itu ditolak. Padahal kalau dia sudah ridho agama dan akhlaknya, dia tolak, maka Rasul mengatakan tinggal tunggu kehancurannya. Semoga ini bisa kita sama-sama amalkan. Jika demikian, maka ilmu agama adalah poin penting yang menjadi perhatian dalam memilih pasangan. Maka pilihlah calon pasangan hidup yang memiliki pemahaman agama yang baik. Karena salah satu tanda orang yang diberi kebaikan oleh Allah adalah memiliki pemahaman agama yang baik. Rasulullah SAW bersabda, orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapat kebaikan akan dipahamkan terhadap ilmu agama.
Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Hal lain yang perlu dipertimbangkan saat memilih pasangan adalah memperhatikan tingkat kesuburannya. Karena di antara tujuan menikah adalah untuk meneruskan keturunan. Oleh karena itulah Rasulullah SAW menganjurkan memilih calon istri yang subur, sebagaimana sabdanya, "Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena aku berbangga dengan banyaknya umatku." Hadis riwayat An-Nasai dan Abu Dawud. Karena alasan ini juga sebagian pakar fikih berpendapat bolehnya fashu an-nikah atau membatalkan pernikahan karena diketahui suami memiliki impotensi yang parah. Ada pula kriteria khusus yang perlu diperhatikan seorang muslimah saat memilih calon suami, yaitu pria yang memiliki kemampuan memberi nafkah. Karena memberi nafkah merupakan kewajiban seorang suami. Maka orang yang menyia-nyiakan hak istri, anak-anak, serta kedua orang tua tanpa nafkah termasuk dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, "Cukuplah seseorang itu berdosa bila ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya." Hadis sahih riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Al-Hakim. Namun begitu, jangan sampai faktor nafkah menjadi kriteria dan tujuan utama. Jika sang calon suami dapat memberi nafkah yang dapat mencukupinya, itu sudah cukup. Rasulullah SAW bersabda, "Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamisah, dan celakalah hamba kamilah. Jika diberi, ia senang, tetapi jika tidak diberi, ia marah." Hadis riwayat Bukhari. Seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangga, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita." Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 34. Pemimpin harus ditaati. Jika tidak, maka hancurlah organisasi rumah tangga yang dijalankan. Oleh karena itulah, Allah dan Rasul-Nya memerintahkan seorang istri untuk taat kepada suaminya, kecuali perkara yang diharamkan. Tidak taat pada suami merupakan dosa besar. Sebaliknya, ketaatan pada suami akan mendapat ganjaran pahala yang besar. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seorang wanita mengerjakan sholat 5 waktunya, mengerjakan puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, dan menaati suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia inginkan." Hadis sahih riwayat Ibnu Hibban. Maka seorang muslim hendaknya memilih wanita calon pasangan hidupnya yang telah menyadari akan kewajiban ini. Hal yang tak kalah penting diperhatikan adalah kesediaannya untuk menjaga auratnya dan tidak memamerkan kecantikannya kecuali kepada suaminya. Berbusana muslim yang benar dan syar'i adalah kewajiban setiap muslimah. Seorang muslimah yang solihah tentunya tidak akan melanggar ketentuan ini. Allah Ta'ala berfirman, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Al-Quran, Surah Al-Ahzab ayat 59. Rasulullah SAW pernah mengabarkan bahwa ada 2 kaum yang kepedihan siksaannya belum pernah beliau lihat. Dalam sabdanya, wanita yang berpakaian namun pada hakikatnya telanjang, yang berjalan melenggang, kepala mereka bergoyang bak punuk unta, mereka tidak akan masuk surga, dan bahkan mencium wanginya pun tidak. Padahal wanginya surga dapat tercium dari jarak sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Maka pilihlah calon istri yang menyadari dan memahami hal ini, yaitu para muslimah yang berbusana muslimah yang syar'i. Saat seorang wanita muslimah telah menerima lamaran seorang pria muslim tanpa paksaan, maka haram hukumnya bagi pria lain untuk meminangnya. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah meminang wanita yang telah dipinang saudaranya,
dan janganlah menawar barang yang telah ditawar saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Akad nikah adalah saat yang bersejarah bagi setiap muslim dan muslimah. Sepasang hamba membuat perjanjian langsung dengan Rabb-Nya, Allah Azza wa Jalla. Perjanjian yang menghalalkan hubungan antar pasangan. Dalam bahasa Al-Quran, perjanjian ini disebut sebagai Thaqan Ghaliza, yang artinya perjanjian yang agung antara hamba langsung dengan Rabb-Nya. Pemirsa Hasanah yang dirahmati oleh Allah, akad nikah itu merupakan pintu utama masuk kepada jenjang pernikahan. Maka ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Seperti tadi disampaikan, Allah sampai menyamakan ini atau menamai ini dengan mitsaqan ghalidha, sesuatu yang penting sekali. Agar akad nikah ini menjadi berkah, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan beberapa tuntunannya. Yang pertama, hindari segala sesuatu yang membuat akad nikah ini menjadi tidak sah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adl. Tidak sah nikah seseorang kalau tidak ada wali dan tidak ada dua orang saksi. Maka penuhi. Harus ada wali. Lalu yang kedua adalah dua orang saksi yang adil. Berikutnya, kalau seandainya dia ingin melakukan akad nikah, di saat melakukan akad nikah itu agar disunnahkan untuk mengadakan khutbatul hajah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, "Allamana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khutbatul hajah." Bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kami di saat akad nikah ini khutbatul hajah, atau yang kita sering sebut dengan khutbah nikah. Di situ menasehati kepada kedua mempelai agar begini, bertakwa, berbuat baik dan lain sebagainya. Yang ketiga, disunahkan juga untuk menyebut mahar. Supaya apa? Supaya mempelai wanita merasa aman dan yakin dan didengarkan oleh kedua orang saksi. Sebutkan maharnya, apa maharnya? Dan jangan lupa ketika terakhir sudah selesai prosesi akad nikah ini, berikan doa kepada kedua mempelai. Seperti apa yang sudah disunnahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Bagaimana doanya? Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Ini doa yang disunnahkan oleh Rasul. Kalau seandainya kita mendoakan seperti kebanyakan orang, bagaimana? Seperti ya semoga keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Boleh, tapi ada yang jauh lebih baik yang disunnahkan oleh Rasul. Barakallahu lak, semoga keberkahan terlimpah atas kalian. Wa baraka alaik, dan semoga keberkahan tetap ada pada kalian. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah gabungkan kalian, kumpulkan kalian selamanya dalam kebaikan. Alangkah indahnya akad nikah yang sudah dituntunkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga akad nikah kita semua menjadi akad nikah yang penuh dengan berkah. Saya nikahkan kamu Budi Umar dengan putri saya Aisyah binti Usman dengan mas kawin cincin emas 5 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya putri Bapak Aisyah binti Usman dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Pemirsa, yang barusan terjadi ini adalah sebuah proses sakral. Ini adalah sebuah ibadah murni. Bahkan inilah yang membuat sebuah lapisan dari haram menjadi halal, dari zina menjadi ibadah, dari jurang api neraka mendekat kepada surga. Itulah nikah. Nabi SAW bersabda, "An-nikah sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah itu sunnahku. Siapa yang membenci sunnahku itu, maka bukan dari golongan aku. Jadi, kalau nikah itu adalah sebuah ibadah, maka pada hakikatnya wajib kita hindarkan hal-hal yang justru menjauhkan dari nilai-nilai ibadah. Berapa banyak di antara kita masih memegang adat bahwa nikah itu harus cari tanggal dan hari baik. Padahal semua hari dan tanggal adalah baik dari sisi Allah. Kemudian ada lagi nikah harus dengan syarat injak sesuatu, dengan syarat lempar sesuatu. Kalau lemparnya ke kiri maka nasibnya sial, kalau lemparnya ke kanan nasibnya beruntung.
semua hal-hal ini bahkan akan menjadi khurafat, akan menjadi sebuah maksiat yang tadi sebuah ibadah. Nikah adalah sunnah, sunnah adalah ibadah, dan ini wajib diikuti dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang lain. Ketika syarat dan rukunnya terpenuhi, sudahlah, tidak perlu ditambah-tambah lagi dengan hal-hal yang justru menjauhkan dari nilai-nilai ibadah. Ada lagi harus menentukan seragam. Ada lagi harus dengan satu keturunan. Selama dia adalah pasangan yang muslim dan kemudian semuanya adalah layak, sesuai dengan rukunnya, sesuai dengan syaratnya, maka laksanakan. Tidak perlu lagi zaman saat ini kita kembali kepada masa lalu, harus dengan satu suku. Tidak, jauh dari sunnah Rasulullah SAW. Dan pula hal yang justru ketika semua syarat dan rukunnya pas, ada hal yang di luar itu justru membatalkan semua itu, yaitu si wanita terpaksa atau dipaksa oleh pilihan orang tua. Ini sangat terlarang. Jadi nikah itu antarodin, saling rela, saling suka. Apabila semua syaratnya cukup, saling rela terjadi, maka segera yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, kata Rasulullah, jangan justru dipersulit. Apalagi ada tambahan lagi sebuah petasan, ada lagi injak telur, ada lagi mesti disiram, ada lagi mesti diruat, dan semuanya ini sekali lagi sebuah ibadah justru akan menjadi sebuah maksiat. Akad pernikahan diselenggarakan di masjid atau musola, maka sudah sepatutnya seluruh orang yang terlibat di dalamnya, baik kedua mempelai, keluarga, maupun saksi dan tamu undangan, betul-betul memperhatikan adab seputar masjid. Misalnya, ketika hendak memasuki masjid, hendaknya mereka berwudu terlebih dahulu, kemudian melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, menutup aurat, tidak ikhtilat atau bercampurnya posisi duduk pria dan wanita, tidak mengeluarkan kata-kata buruk, tidak mengotori masjid, dan berbagai adab-adab masjid lain yang sepatutnya diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah. Semoga dengan memperhatikan serta melaksanakan adab-adab seputar masjid tersebut, Allah Ta'ala akan menambahkan keberkahan yang berlipat-lipat bagi kedua mempelai, keluarga mereka, serta tamu undangan yang hadir. Wallahu a'lam bis-shawab. Pemirsa, semoga tayangan Khazanah hari ini bermanfaat dan dapat diambil hikmahnya. Tiada yang lebih kami harapkan selain ridho Allah serta apresiasi Anda kepada kami sebagai salah satu pedoman akan tuntunan hidup sesuai syariat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.